Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya, Nak. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yaitu tematik. Ya, dibuka bukunya tematik. Nah, Ibu mau mengingatkan juga tugas-tugas hari Senin dan Selasa masih ada beberapa orang yang belum mengirimkan ke Miss Christine maupun ke guru yang lain. Miss harap hari ini segera dikerjakan ya, supaya tidak semakin menumpuk tugasnya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang ungkapan. Menyampaikan ungkapan dalam percakapan. Nah, berikut adalah contoh percakapan yang ada di kotak A dan B. Contohnya, ini percakapan antara adik dan ibu. Ya, dan juga yang di B ini adik dan kakak. Kalau di A, si adik berkata, "Bu, saya bermimpi seram." Si ibu menjawab, "Tidak apa-apa, Nak, itu hanya bunga tidur." Nah, di sini kita tahu ya, mana yang merupakan ungkapan. Ya, pasti kalian juga tahu ya. Nah, di B, si adik berkata, "Kak, boleh saya meminjam buku cerita?" Kata si kakak, tentu saja, Dik, silakan." Gitu. Si adik berkata, "Terima kasih, Kak. Kakak sangat murah hati." Nah, dan di A dan di B ini ada yang merupakan ungkapan. Yang mana saja? Oke, sekarang kita bahas bersama ya. Yang merupakan ungkapan yaitu yang Miss garis bawahi, ada bunga tidur dan juga ada murah hati. Apa sih artinya bunga tidur? Apa artinya murah hati? Ya, apa artinya? Setelah kita tahu artinya, baru kita bisa nanti membuat ke dalam sebuah kalimat. Ya, kalau bunga tidur itu artinya apa? Ya, artinya mimpi. Sedangkan murah hati artinya baik hati. Ya, oke. Sekarang diperhatikan teks berikut ya. Teks berikut diperhatikan. Oke. Misalkan baca, kalian juga baca ya. Adi dan Nina belajar bersama. Adi meminjam pensil Nina. Adi tidak sengaja mematahkan pensil Nina. Adi menyesal dan meminta maaf dengan santun. Nina berjiwa besar. Nina memaafkan Adi. Saling memaafkan dapat menjaga kerukunan. Nah, bacalah percakapan antara Nina dan Adi. Peragakan percakapan berikut bersama temanmu. Nah, ini adalah tadi tentang Adi dan juga Nina. Nah, dalam teks Adi dan Nina ini dibuat sebuah percakapan. Nah, ini percakapan ini berdasarkan teks tadi. Sebuah teks diubah menjadi sebuah percakapan. Tapi di kelas 2 khusus hanya membahas percakapan saja. Ini hanya untuk memperagakan. Dan ini adiknya, ini si Nina. Si Adi bilang, Kak Nina, maafkan Adi. Adi tidak sengaja mematahkan pensil kakak. Dan atas kakak mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Adi harus merawat alat tulis dengan baik. Dan si Adi menjawab, baik Kak, nanti Adi ganti pensil yang rusak. Nah, di sini juga mengatakan, tidak usah di kakak masih punya pensil yang lain. Di sini si Adi menjawab, terima kasih Kak, kakak memurah hati. Nah, di sini selain si Adi menggunakan kata-kata sopan ketika dia tahu dia bersalah, menggunakan kata-kata sopan juga dia mengatakannya tidak dengan kasar ya. Dari percakapan ini kita tahu dibikin juga kakaknya tidak marah-marah, tapi kakaknya memaafkan adiknya. Ya. Menurutmu apakah mereka menunjukkan sikap hidup rukun? Bagaimana menurut kalian? Nah, dapatkah kamu menyebutkan ungkapan pada percakapan di atas? Mana saja di sini ungkapan? Nanti ini kalian diskusikan dengan papa sama mama kalian ya. Oke, sekarang nah, di sini juga ada sebuah percakapan antara adik dan juga kakak. Di sini si adik ya. Nah, di sini si adik apa? Dikasih tahu, terima kasih ya Kak, aku boleh meminjamkan buku kakak. Tuh, data si kakaknya sama-sama dik. Data si adiknya juga menjawab, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Datang kakaknya bilang apa? Wah, hebat dik, kamu hebat kamu dik. Nah, di sini yang merupakan ungkapan adalah apa? Iya, kutu buku. Kutu buku itu artinya apa? Nah, kutu buku ini artinya suka membaca, ya. Oke, nah, di sini itulah tadi mengenai ungkapan.
Nanti di sini yang ditulis itu kecatatannya adalah yang penting-penting saja ya nak ya. Yaitu contohnya ungkapan dari ini adalah ini, artinya adalah ini. Seperti itu ya. Oke. Nah sekarang ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Diperhatikan baik-baik ya. Nah di sini, ini kita akan membaca sebuah angka. Angka-angka penyusun suatu bilangan. Ya, contoh ini. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini 20-an, itu ditulis 20, ditambah satu satuan, ini ditulis 21. Ya, dari puluhan sama satuan. Nah, di sini ditulis kesimpulan. 21 terdiri atas 20-an, satu satuan. Ini disebut 10 satuan, ini puluhan. Maka 21 itu ditulis 20-an ditambah satu satuan. Dan setelah itu akan ditulis lagi 21 sama dengan dalam bentuk angka 20 ditambah 1. Jadi kalau 20-an itu ada satu nolnya di belakang ya. Sedangkan satuan itu hanya berdiri sendiri, tidak ada namanya juga satu gitu, tidak ada temannya. Nah, di sini 21, angka 1 di tempat satuan, ini namanya satuan. Angka 2 di tempat puluhan, ini namanya puluhan. Jadi ini satuan, ini puluhan. Ya. Baik itu contohnya angka 36, 6-nya itu namanya satuan, 3-nya itu namanya puluhan. Ya, Nak ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ini tadi merupakan 160-an. Oke, di sini ada sebuah gambar. Ini adalah gambar kubus, ya. Seperti yang kemarin itu sudah kita bahas. Ya, ini kubus. Ini satu kotak ini 100, ini 20, ini 1. Maka mereka kalau kita baca 100 ditambah 20 tambah 1. Tapi kalau kita baca 121. Jadi kita tulis 121. Jadi yang ditulis itu ini satuannya dipindahkan, ini puluhannya dipindahkan, ini ratusannya dipindahkan. Ya, 121. Nah, berikut bagian-bagiannya nama-namanya. Ya. Kesimpulannya, 121 tadi terdiri atas satu ratusan, ini satu ratusan, 20-an, dan satu satuan. Ya. Jadi satu ini disebut ratusan, nomor 2 ini disebut puluhan, dan yang angka 1 disebut satuan. Nah, 121 itu berarti satu ratusan ditambah 20-an ditambah satu satuan. Nah, kita ubah ke angka, ke dalam angka. Menjadi 121 itu menjadi 100, satu ratusan diubah menjadi 100, 20-an diubah menjadi 20 ditambah satu satuan. Nah, di sini 121 itu angka 1 ini ada di tempat satuan nilainya 1. Angka 2 ini di tempat puluhan ini nilainya 20. Angka 1 ini ada di tempat ratusan nilainya 100. Jadi ini satuan puluhan ratusan. Jadi kalau ini nilainya 1, ini 20, ini 100. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini ada sebuah soal. Ya, soal ini. Tulislah lambang bilangannya. Maksudnya bilangannya ditulis. 117. Iya, 117. 117. Kalau ini 246. Berarti yang kita tulis 246. Yang nomor 3, 394. Berarti yang kita tulis adalah angka 394. 394. Yang nomor 4 berapa, Nak? Ayo, bisa? Pintar. 444 ditulis angka 4 semuanya. Kalau nomor 5, kalian bisa? 576 berarti angka berapa saja itu? Iya, pintar. Angka 5, angka 7, dan juga angka 6. Oke, kalau ini adalah menuliskan nama bilangannya. Tadi yang ditulis adalah lambang bilangannya, kalau ini nama bilangan. 630 berarti 632. Kalau 784 ditulis nama bilangannya, namanya ya. Berarti 784.
Oke, dilanjut lagi ya. Tadi ada apa namanya? Habis soal tadi. Jadi sekarang kita lanjut. Oke, tadi ini sudah selesai ya, Nak ya. Nomor tadi sudah sampai nomor 3. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 8, nomor 3 itu berarti menjadi berapa? Pintar 835. Nomor 4, 915. Nomor 5, 967. Oke, sampai di sini paham? Harus bisa membedakan mana lambang bilangan dan yang mana nama bilangan ya, Nak ya. Harus bisa sayang ya, kalian sudah kelas 2. Oke, kita lanjut lagi. Di sini sambungannya, coba dilihat bukunya ya. Buku 2A-nya itu ada di pembelajaran 4. Ya, ayo berhitung. Ya. Setelah belajar, Nina dan Adi membaca buku cerita. Perhatikan gambar berikut. Nah, si Adi mengatakan, aku sudah sampai halaman 44, Kak. Kakak sampai halaman berapa? Data kakaknya, aku sudah sampai halaman 124. Nah, di sini buku Adi sudah halaman 44. Jadi 44, angka 44 gimana? Ya, 4 dan 4. Kalau buku Nina 124. Lihat halamannya ini. Nah, pada sebuah bilangan, setiap angka memiliki nilai berbeda sesuai tempatnya. Pada bilangan 3 angka, ada nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, seperti yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, contohnya ini. Contohnya, nah 44. 4 ini tadi pada tempat satuan nilainya 4. Kalau ini pada tempat puluhan nilainya 40. Jadi namanya satuan, namanya puluhan. Jadi kalau dibuat dalam bentuk kubus seperti ini 40, 4. Ya. Bilangan 44 ditulis dalam bentuk panjang 44 ya. 40-an 4 satuan menjadi 40 tambah 4. Nah, kalau kita gabungkan hasilnya adalah 44. Nah, itu ya untuk yang punya yang untuk satuan dan juga puluhan. Kalau yang ini satuan, puluhan, ratusan. Nah, pada tempat satuan yang nilainya 4 ini disebut satuan. Pada ini nilainya 4. Pada tempat puluhan ini namanya puluhan ya, nilainya 20. Sedangkan yang satu ini disebut ratusan, nilainya 100. Jadi kalau kita buat dalam bentuk kubus maupun angka, hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, bilangan 124 dapat ditulis dalam bentuk panjang. Nah, kayak tadi yang sudah menjelaskan ya, 124. 1 ratusan ditambah 20-an ditambah 4 satuan, jadi 124. Jadi tulis kalau di dalam bentuk angka berbentuk panjang seperti ini, 124. Coba diperhatikan bilangan-bilangan berikut ini contohnya ya. 325, angka 325, angka 3 ini menempati nilai ratusan dan nilainya adalah 100. Sedangkan angka 2 menempati puluhan, nilainya 20. Angka 5 menempati satuan, nilainya 5 ini tadi. Satuan, puluhan, ratusan. Jadi 325 itu kalau dibaca 325. Nah, kalau ini 637. Jadi ini nilainya berapa. Nanti dikerjakan ya. Ini untuk latihan sendiri saja di rumah. Enggak usah dikirim ke Miss Christine ya. Nanti tugasnya dari Miss Christine. Ini latihan sendiri. Harus jujur pada diri sendiri. Dikerjakan kalau nggak ngerti tanya sama mama atau sama bapak. Ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan. Nanti tugasnya akan dikirim dari GCR. Ya, harus tetap semangat, tidak boleh bosan-bosan belajar. Ingat, cita-citamu itu harus tercapai. Nah, ya. Oke, selamat pagi dan salam sehat.